Terletak di Jalan Raya Pemda Kabupaten Tangerang, Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin menawarkan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas modern, didukung oleh tenaga pengajar profesional yang siap mengantarkan Anda meraih masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Susilo. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin Tangerang di Fakultas Teknik Industri. Strategi pembelajaran yang saya lakukan pada saat proses mata perkuliahan yaitu adalah delivery, D, I interaction, A assessment. Jadi delivery adalah penyampaian materi pembelajaran, kemudian interaction-nya yaitu dengan kegiatan tatap muka, baik itu online maupun offline. Dan yang pasti yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi dari hasil pembelajaran tersebut. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah proses manufacturing, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliahnya, kemudian kemampuan yang diharapkan dari proses pembelajaran ini, kemudian materi pembelajarannya, kemudian sistem perkuliahannya, kemudian metode pembelajarannya, dan interaksi dengan mahasiswa melalui apa, serta sistem penilaian. Jadi di mata kuliah proses manufacture ini, kode mata kuliahnya adalah IPP 401 dengan bobot 2 SKS dan dilakukan pada mahasiswa semester 4 tanpa mata kuliah prasyarat. Definisi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang materi dasar-dasar proses manufaktur modern, yaitu proses pengecoran misalnya, proses pembentukan plastik, proses pembentukan metal, dan serta teknologi pada industri. Capaian pembelajaran yang diharapkan kita bagi menjadi CPL, CPMK, sub CPMK, di mana semua kita ramu dalam rencana pembelajaran studinya di RPS. Capaian pembelajaran lulusan ada 8, kemudian CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah ada 4, kemudian sub CPMK-nya ada 14. Materi pembelajaran proses manufaktur yang kita sampaikan kepada mahasiswa yaitu pertama pendahuluan proses manufaktur, pemilihan proses manufaktur, proses pengecoran, proses pembentukan logam, proses pemesinan, proses pengelasan, proses penyambungan non-logam, proses pelapisan, proses pengolahan plastik injection molding, proses pengolahan plastik blow molding, proses pengolahan komposit, analisis ekonomi pada proses manufaktur, sustainability pada proses manufaktur, serta terakhir adalah tren dan inovasi dalam proses manufaktur. Di mana setelah 7 kali pertemuan akan dilakukan UTS, ujian tengah semester, dan di akhir semester dilakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang kita lakukan, kita sebut dengan SCL, yaitu Student Center Learning, di mana pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Metode pengajaran dalam SCL dapat mencakup diskusi, presentasi, project learning, dan lain-lain. Selain itu, kita juga melakukan PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana mahasiswa dihadapkan dengan masalah nyata dan diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Proses pembelajaran dalam PBL mendorong untuk belajar kolaboratif di antara mereka sendiri, berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kita gunakan juga sistem small group discussion, di mana mahasiswa kita bagi menjadi kelompok kecil, kemudian mendiskusikan topik tertentu yang berhubungan dengan tema perkuliahan. Kemudian diskusi ini memungkinkan untuk mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk saling bertukar pikiran, saling belajar menghargai satu sama lain. Dalam hal ini dosen dalam proses SGD sebagai moderator yang memfasilitasi dan mengarahkan diskusi. Sistem pembelajaran yang kita lakukan ada 3, yaitu pertama luring, yaitu melakukan tatap muka di kelas beserta contoh-contoh produk yang kami bawa. Kemudian ada proses daring dengan menggunakan Zoom, serta kulon yang dikelola oleh BAK Unimar, jadi akan diatur oleh bagian administrasi kampus.
Kemudian yang paling terakhir adalah melakukan tugas mandiri, yaitu presentasi dan berkelompok maupun perseorangan. Tahapan pembelajaran yang kita lakukan biasanya adalah pertama pembukaan dan doa, kemudian kita review materi sebelumnya, jadi pertemuan sebelumnya, kemudian kita lakukan pemaparan materi, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab, kemudian kita lakukan kesimpulan dan penutup. Untuk melakukan penilaian atau asesmen ada 4, yaitu pertama adalah penilaian tugas, ya baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok, termasuk di dalamnya hasil presentasi. Ini bobotnya 30%, kemudian ujian tengah semester bobotnya 30%, ujian akhir semester bobotnya 30%, serta absensi kehadiran mereka bobotnya 10%. Baik, setelah ini saya akan tampilkan video perkuliahan proses manufacturing pertemuan 10, di mana proses pengolahan plastik blow molding akan kami jelaskan. Terima kasih, silakan menonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-10 untuk proses manufacturing. Tapi sebelum kita mulai, kita baca surat Qul A'udzu Birabbinas untuk supaya pelajaran hari lancar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan proses manufacturing. Hari ini saya akan bahas tentang proses plastik blow molding. Oke, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan prinsip dasar dari blow molding, kemudian bahan baku blow molding, kemudian part pada mesin blow molding, kemudian saya lanjutkan dengan cetakan atau mold, dan berikutnya adalah kualitas dan pengujian produk, serta yang terakhir adalah sustainability dan proses. Oke, sebelum kita lanjutkan pada pertemuan ke-9 sebelumnya, kita bicara tentang injection molding. Saya ingin nanya nih ke teman-teman semua. Nomor 1, jelaskan prinsip kerja dari proses injection blow molding. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, monggo Mas. Saya, Pak. Ya, silakan. Injection molding adalah proses pembuatan produk plastik dengan cara menyuntikkan plastik cair ke dalam cetakan. Oke, sip. Terima kasih, betul. Apakah sebutkan komponen-komponen utama dari injection blow molding? Ada yang tahu dari rekan-rekan semua? Saya, Pak. Oh, lagi yuk, silakan Mas. Sebut hopper, Terus? tempat masuknya pelet plastik. Oke. Barel, tempat plastik dipanaskan. Oke, sip. Heater, pemanasan plastik. Oke. Screw, mendorong dan mencampur plastik cair. Nozzle, saluran plastik cair menuju cetakan. Mold atau cetakan membentuk produk. Clamping unit, menjepit cetakan saat proses injeksi. Cooling system, mendinginkan produk. Injektor, mengeluarkan produk dalam cetakan. Sip, tepat sekali. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan ke-10 ini tentang blow molding, yaitu prinsip dasar blow molding. Apa sih prinsip dasar blow molding? Yaitu blow molding merupakan salah satu teknik yang dipakai dalam industri gelas untuk membuat rigid packaging. Kemudian prinsip percetakan dengan memanfaatkan udara yang bertekanan. Dan yang ketiga adalah bahwa ini sudah dilakukan di jauh-jauh hari pada saat sebelum proses yang cukup efektif hari ini. Kemudian di blow molding itu ada dua bedanya dengan injection yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau blow molding plastik cair ditiup dalam bentuk cetakan untuk membentuk produk. Kalau injection yang kita sudah jelaskan di sebelumnya adalah disuntikkan mengenai cetakan tertutup. Yang kedua adalah cocok untuk membuat produk yang berongga seperti botol, mungkin rekan-rekan minum air mineral seperti itu. Yang kedua adalah untuk injection cocok untuk tutupnya, karena itu prosesnya adalah disuntikkan melalui cetakan. Kemudian yang berikutnya adalah cetakannya untuk blow molding ini relatif murah, jadi karena hanya 2 rongga, sedangkan kalau injection molding itu cetakannya cukup kompleks sehingga harganya cukup mahal. Kemudian untuk bahannya sendiri
untuk blow molding itu lebih banyak dipakai adalah PE, PP, PE, dan lain-lain. Sedangkan injection molding itu lebih ke termoplastik. Ini contoh-contoh kalau produk blow molding seperti yang Anda lihat adalah mungkin ada produk untuk bedak, produk untuk air minum seperti ini. Nah, ini adalah proses blow molding. Kalau rekan-rekan lihat, ini kenyataan di lapangannya seperti ini untuk proses blow molding. Jadi Anda lihat itu yang turun adalah parison, plastik yang dilelehkan, kemudian ditangkap oleh cetakan, kemudian ditiup oleh angin. Nah, ini adalah peniup anginnya. Kemudian akan dijatuhkan sudah berbentuk botol. Ini part-part yang ada di dalam proses blow molding. Ini adalah namanya hopper, kemudian ini adalah barel, dan ini adalah cetakannya sendiri. Nah, tahapan-tahapan proses dari blow molding itu mulai biji plastik. Jadi biji plastik rekan-rekan tahu semua itu terbuat dari minyak bumi. Makanya kondisi saat ini minyak bumi lagi naik. Kenapa kok harga plastik naik? Karena memang asal dari biji plastik itu adalah proses dari minyak bumi. Kemudian dari proses biji plastik ini ada proses injection proses misalnya, kemudian dilanjutkan, kemudian oleh menjadi preform. Kemudian ada lagi yang dinamakan proses blow, yaitu ditiup oleh angin, jadilah makanya botol. Nah, bahan-bahan baku blow molding yang tadi sudah sampaikan ada macam-macam. Ini ada HDPE, ini biasanya untuk kemasan botol, untuk pipa atau untuk otomotif. Kemudian ada polipropilin, ini lebih kekuatan otomotif, biasanya untuk dashboard, untuk bumper bagian depan, nah itu pakai PP. Kemudian yang berikutnya adalah PET, ini lebih bening, itu biasanya untuk botol-botol air minum. Kemudian yang berikutnya adalah bagian-bagian dari blow molding apa saja. Pertama adalah hopper, ini hampir sama dengan injection, ya ini tempat masuknya material ke dalam mesin. Kemudian ada screw. Screw ini proses pemanasan dari material plastik supaya meleleh sebelum ditiupkan ke blow molding. Temperatur barel ada macam-macam ya. Kalau HDPE kita biasanya pakai 180, kalau PP 190, dan kalau PET biasanya sekitar 260 derajat Celcius. Nah, ini adalah cetakan dari blow molding. Fungsi utamanya yaitu membentuk produknya. Jadi kalau bentuknya bulat, maka cetakannya juga harus bulat. Kalau berbentuk botol, maka cetakannya juga harus berbentuk botol. Jadi ini adalah yang membuat produk tersebut mau seperti apa. Ini adalah di proses blow molding. Nah, untuk pendinginan blow molding ini bisa macam-macam, bisa ditiup, juga bisa pakai air dingin. Jadi di produk blow molding ini kita perlu melihat adalah kualitas dari produk-produk tersebut. Jadi misalnya, jadi ukurannya pas atau enggak itu diukur oleh bagian quality control. Kemudian dites juga uji kebocoran, karena kalau Anda beli botol tapi bocor kan juga nggak berfungsi, ya toh. Jadi ini dites juga kebocorannya sebelum dilempar ke customer. Kemudian uji mekanis, karena kan kadang-kadang ada botol dijatuhkan tidak boleh pecah atau tidak boleh penyok. Nah, saat ini plastik ini kan menjadi omongan terus. Oh, sustainability-nya gimana? Ini kan sampah, ini kan tidak bisa didaur ulang. Nah, kondisi saat ini proses sustainability terhadap proses ini kita sudah menggunakan bahan baku yang bisa diolah kembali. Jadi ini untuk mengurangi sampah yang ada di dunia ini. Kemudian kita juga merancang bagaimana desain produk ini bisa didaur ulang. Jadi dengan didaur ulang ini otomatis bisa mengurangi sampah yang ada di environment atau di dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga kita mencoba untuk mengefisiensikan penggunaan materialnya sendiri dengan mengoptimalkan desain dari cetakan. Ya. Selain itu, saat ini di blow molding juga sudah mulai bergerak adalah menggunakan mesin-mesin yang efisiensi energinya tinggi, sehingga penggunaan listriknya itu juga rendah. Jadi sehingga dengan proses-proses yang ada ini, kita mencoba sebagai industri plastik yang dikatakan sebagai tidak sustain, ini jauh lebih sustainability dari sebelum-sebelumnya. Dan yang pasti adalah limbahnya. Mungkin teman-teman tahu, limbah plastik ini sebenarnya jauh lebih bagus daripada limbah yang lain. Kenapa? Limbah plastik ini misalnya dari botol,
bisa diolah lagi menjadi tas kantong kresek. Jadi akhirnya berulang, pemakaian berulang ini adalah namanya sustainability. Ya, oke. Dari saya untuk materi hari ini kita cukupkan. Mungkin kita akan coba sedikit review dari teman-teman nih. Tadi yang saya sudah jelaskan panjang kali lebar. Mungkin saya ada mau nanya satu atau dua. Pertanyaan saya, siapa yang tahu nih jenis material apa yang dipakai di blow molding? Ayo, Mas, Mbak. Oh ya, silakan Mbak. Satu PET untuk botol air mineral dan botol minum. Oke. Yang kedua HDPE untuk jadikan botol deterjen dan botol susu. Sip. Terus? Yang ketiga LDPE untuk botol plastik yang lebih alkohol. Oke. Yang keempat PP untuk botol obat, wadah makanan. Yang kelima PVC untuk botol dingin atau kemasan. Sip. Terima kasih. Berarti Anda cukup mengerti penjelasan saya. Ini yang pertanyaan kedua. Mungkin ada yang lain. Saya persilakan. Jenis korban. Ya. Oke. Dan penyoknya. Dan yang kedua itu ada pemeriksaan dimensi, yaitu mengecek ukuran tinggi, diameter dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan ketebalan dinding, memastikan ketebalan itu merata. Oke, sip. Dan yang keempat uji kebocoran, memastikan produk tidak bocor. Terus uji kekuatan tekan, mengecek ketahanan produk terhadap tekanan. Ya. Dan yang keenam uji berat produk, memastikan berat produk sesuai standar. Oke. Dan yang terakhir yaitu uji tutup atau ulir, memastikan bagian mulut botol dapat ditutup dengan baik. Oke, sip, good, terima kasih. Oke, jadi benar penjelasannya dari Mbak tadi bahwa uji produk itu bermacam-macam dan itu harus kita lakukan. Oke, yang berikutnya kita ada diskusi kelompok. Saya minta cuma 2 kelompok aja, kelompok yang ke kiri dan kelompok ke kanan. Jadi soalnya bisa dilihat di papan ini. Saya kasih waktu, silakan diskusi. Oke, terima kasih sudah cukup waktunya. Mungkin dari kelompok yang kiri, silakan menyampaikan apa yang Anda ketahui tentang pertanyaan di diskusi ini tentang memproduksi botol air mineral 600 ml yang kita biasa minum. Silakan diuraikan. Menjawab kalau dari hasil diskusi kita, ya. Jenis blow molding yang paling sesuai itu yaitu split blow molding. Ya. Dengan menggunakan material PET. Good. Split blow molding ini sangat cocok karena proses ini mampu menghasilkan botol yang ringan, kuat, bening dan memiliki ketahanan bentuk yang baik. Oke. Pada proses ini juga material PET ini tuh terlebih dahulu dibuat menjadi preform. Oke. Serta kemudian itu kan dipanaskan, diregangkan dan ditiup menggunakan udara bertekanan di dalam cetakan. Oke. Proses peregangan ini tuh membuat struktur plastik menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Maka material PET ini dipilih karena memiliki sifat yang transparan, ringan, cukup kuat dan aman. Oke, sip. Good, berarti sudah ngerti bahwa memang botol 600 ml air mineral itu memang sebaiknya dibuat dari bahan PET sesuai dengan penjelasannya dari kelompok 1 tadi. Oke, kalau begitu pertemuan ini kita akan coba akhirin, tapi kita akan coba bahas kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Yang pertama, prinsip dasar blow molding. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan apa aja, misalnya blow molding itu pembentukan produk plastik dengan cetakan yang berongga, kemudian menghasil materialnya dari HDPE, PP, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan kualitasnya juga sudah disampaikan sama Mbak Siti tadi, bahwa pemeriksaan kualitas komprehensif, yaitu inspeksi visual, pemeriksaan kualitas, dan lain-lain. Kemudian ketiga, sustainability dalam blow molding apa aja. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa kita bisa pakai daur ulang, kita bisa mengurangi konsumsi energi, itu yang konsep yang kita jalankan untuk sustainability di blow molding. Ini pustaka yang mungkin rekan-rekan bisa baca jika memang ingin memperdalam masalah blow molding. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.